Presiden Jokowi kembali membuka impor beras padahal sebelumnya mengaku malu Indonesia bergantung impor. Pemerintahan Presiden Joko Widodo resmi membuka keran impor. Di tahun ini dengan biaya pembelian 4,4 triliun dan total ada 500.000 ton beras impor dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Guys, tahu nggak kalian, kebijakan impor ini tuh bertolak belakang dengan janji yang kerap kali diungkapkan oleh Pak Jokowi yang menolak impor beras dan katanya swasembada pangan adalah jalan keluarnya. Tapi kok aneh ya, sekarang kok malah nafsu impor beras ya? Bahkan di tahun 2014 atau di awal periode pemerintahannya, ia mengaku sangat malu apabila membicarakan soal ketergantungan Indonesia pada beras impor. Menurut Pak Jokowi, Indonesia sebagai negara agraris sudah seharusnya bisa berdaulat di sektor pangan. Kita mau negara kita tidak impor beras lagi, ucapnya dahulu ya Indonesia. Tapi ya janji tinggal janji ya Pak ya. Memang kalau berjanji itu lebih mudah ya Pak daripada bekerja dengan benar. Janji tinggallah janji, ya impor pangan ya tetaplah berjalan. Kalau udah nggak bisa menepati janji kayak gini, artinya para pendukungnya apa nggak malu teriak-teriak 3 periode? Janji-janjinya aja nggak terwujud. Gimana mau 3 periode? Capek deh. Oh alah toh bajeng sampean ki lek. Nyapa sih aku ki mesti sewok nek ndeloki postingan sampean ki. Yo isine postingan iki provokator kok ya. Memprovokatori masyarakat sing ora ngerti yo. Gobloki wong sing goblok ben semakin goblok sing ora ngerti ngono lho. Mbak sampean apa sampean gak melihat sekelilingmu saiki iki piye, Oke bencana, gagal panen. Dalam negeri apa kira ngarani petani wis gagal panen dan banyak bencana. Ketua sampean kira tau ndelok berita ya, ora tau ndelok penderitaan sesama warga negara. Ya Allah, nek ngomong lambene bareng melekat-meletot kaya aku. Terus Mbak ya, sampean ngerti lah saiki ki arepe 2023 iki kan arepe inflasi ya, arepe resesi kuwi. Ya inflasi. Iki Mbak sampean tak contohnya apa Pak Jokowi iki kok impor beras iki ya sampean tak pakai contoh. Iki menurut pendapatku lho Mbak ya. Mbuh para pakar-pakar pikirannya piye tapi iki pendapatku. Menurutku Pak Jokowi bener buka impor beras saiki akhir Desember 2022 iki bener. Ya ibarat kata Mbak arep inflasi, kuwi kok pasti akan ada kenaikan harga dan kelangkaan barang. Kuwi ibarat kata kita lagi siap-siap untuk adanya bencana. Siap-siap apa? Siap-siap borong beras. Pak Jokowi buka keran impor beras. Iku tujuannya karena kita akan membeli sebanyak-banyaknya beras digawe apa? Digawe stok di dalam negeri, digawe bakale tahun 2023 ojo sampai terjadi kelangkaan beras karena tahun ini juga kita itu gagal panen, kan aneh bencana. Otomatis kita beli dari luar negeri, kok enak inflasi, enak kelangkaan barang makanan terutama beras atau bahan makan pokok makanan Indonesia. Gue emang kayak Indonesia ini nggak khawatir karena kita sudah menyetok sebanyak-banyaknya. Kayak yang arep di apa lek ngarani kok yang misalnya arep di warning arep bencana, otomatis kayak barang-barang yang Indomaret, yang Alfamart, yang supermarket, yang pasar kan diborong kuwi karo wong-wong di stok ning omah sampai barang-barangnya langka ning pasaran. Kuwi kurang luwih ya terjadi Mbak ning tapi Pak Jokowi iki sistem internasional. Ora mek tingkat kota atau RT sing borongi nganu barang-barang minyak goreng ngono kayak beras ning supermarket entek. Ki padha Pak Jokowi pun ya ngono kuwi maksude bobrok men Mbak sampeyan iki jen. Alah aku ki Mbak TKI ya turun TKW lulusan SMP utekku cetha sampai tekan semono kuwi. Ya Allah. Nek 2023 semisal Indonesia kekurangan stok beras. Nang dilek golek. Sedangkan 2023 kuwi wis inflasi utawa wis terjadi kelangkaan barang. Ya. Enek duit tapi gak enek barang, kuwi tuku apa? Indonesia termasuk negara penghasil beras ketiga terbesar di dunia. Bahkan hampir tiap tahun produksi beras di Indonesia itu kelebihan alias surplus. Terus kenapa ya agenda impor beras tetap ada? Kalau kata Pak Jokowi di debat Pilpres, impor beras dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok beras terutama pada masa gagal panen atau bencana. Terus, ini juga penting untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Pemerintah memang wajib mentaati aturan undang-undang soal ketahanan pangan yang artinya terpenuhinya bahan pangan bagi seluruh masyarakat. Jadi sebenarnya impor beras ini sah-sah aja asalkan dikontrol sehingga kedaulatan dan ketahanan pangan secara mandiri tetap bisa tercapai.
hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada pelaku real yang bekerja di sawah, para petani Indonesia. Kami sebagai petani milenial sangat bangga akan pencapaian negara kita Indonesia dalam 3 tahun ini. Kita swasembada beras, kita tidak impor beras, dan secara konsisten kita petani-petani kita di Nusantara bisa memproduksi beras dengan kuantitas yang mencukupi bangsa kita, bahkan kita surplus. The main reason why I came all the way from the Philippines to give this award to the president is basically because Indonesia has achieved already a high level of self-sufficiency in rice, which is unprecedented, and so this needed to be recognized. And there is also another reason, which is the will to celebrate a long-lasting and successful cooperation between IRI and Indonesia, in particular in the rice sector development. Bendungan Sadawarna ini adalah bendungan yang ke-33 yang kita resmikan sejak 8 tahun yang lalu kita mulai pembangunannya. Saya resmikan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau waduknya sudah ada, nanti Indramayu tidak naik produksi padinya, awas. Karena kita tahu Indramayu adalah penyumbang surplus nomor 1 terbesar di Indonesia. Bendungan Beringin Sila ini yang berada di Kabupaten Sumbawa ini menghabiskan anggaran 1,7 triliun dengan luas genangan 126 hektar dan nanti bisa mengairi sawah kurang lebih 3.500 hektar. Kita harapkan di Kabupaten Sumbawa khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali, nanti para petani bisa panen 2 kali atau 3 kali.